Sinteyong meminta publik percaya skuad Garuda bisa kalahkan tim Gajah Barat. Siap tempur Indonesia versus Thailand, Asnawi siapa yang kuat dia menang. Alexander Polking puji Sinteyong pelatih fantastis. Polking tidak gentar dengan supporter Indonesia. Menebak wasit yang bertugas laga timnas Indonesia versus Thailand. Pertemuan antara timnas Indonesia melawan Thailand sudah terjadi sebanyak 80 kali. Timnas Indonesia kalah 40 kali dari Thailand, 25 kali menang, dan 15 kali bermain seri. 5 pertemuan terakhir keduanya timnas Indonesia kalah 3 kali dan seri dalam 2 pertandingan. Sementara itu, menjelang pertandingan melawan Thailand, pelatih timnas Indonesia Sinteyong meminta publik untuk percaya bahwa Garuda bisa mengalahkan tim berjulukan Gajah Perang itu. Saya bisa tegaskan masyarakat boleh percaya dengan timnas Indonesia saat ini, ujar Sinteyong. Bek kiri timnas Thailand Teraton Bunmatan dikonfirmasi siap main meski sempat alami cedera saat laga lawan Filipina. Teraton Bunmatan sebelumnya mengalami cedera hamstring saat melawan Filipina. Bek senior berusia 32 tahun itu bahkan ditanduk keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Teraton Bunmatan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia. Namun pelatih Alexander Polking menyebut, kapten Thailand itu tidak mengalami masalah serius dan bisa diturunkan. Tentu hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Sinteyong harus waspada mengingat Teraton Bunmatan adalah otak serangan Thailand. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking mengklaim sudah mengantongi apa yang menjadi kelebihan timnas Indonesia. Pemain-pemain muda Indonesia terus berlari dan konsisten bertarung di lapangan. Mereka juga sangat kuat di koridor, ujar juru taktik asal Brazil itu dalam konferensi pers sebelum laga di SUGPK Jakarta. Menurut Alexander Polking, dua bek sayap Indonesia memiliki naluri menyerang yang kuat, berlari ke pertahanan lawan nyaris tanpa henti. Sekaligus bek tengah naturalisasi Jordi Amat yang piawai dalam melakukan operan dari belakang. Jordi sangat bagus dengan bola dan membangun serangan, kata Alexander Polking. Pelatih Thailand Alexander Polking membeberkan perbedaan kondisi pemainnya dan timnas Indonesia menjelang laga kedua tim di Piala AFF 2022. Polking menilai para pemainnya tidak memiliki banyak waktu untuk istirahat jika dibandingkan dengan pemain Indonesia. Kami tidak punya banyak waktu istirahat dibandingkan dengan Indonesia yang mengistirahatkan banyak pemain di pertandingan terakhir, ucap Polking. Hal ini penting karena menjaga kondisi para pemain untuk tetap fit pada pertandingan krusial melawan Indonesia. Lebih lanjut, Polking memprediksi pertandingan timnya melawan Indonesia akan menarik karena disaksikan oleh ribuan supporter. Tim asuhan Sinteyong harus waspada Teraton Bunmatan sebagai otak serangan Thailand. Dengan kini ia diplot sebagai gelandang tengah alih-alih di pos bek kiri. Teraton Bunmatan mendapatkan perhatian khusus dari fullback kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Dikatakan Asnawi, ia tahu cara menghentikan Teraton Bunmatan. Ia tidak hanya main di wingback kiri, dia juga kerap main di tengah. Tentunya kita sudah tahu antisipasi untuk Teraton, sesumbar pemain Ansan Greenness itu. Saya juga sudah tahu bagaimana cara dia bermain dan sudah lama juga saya tahu gimana karakter dia. Besok saya siapkan mental saja. Siapa yang kuat, dia menang, pungkas Asnawi. Jelang menghadapi Thailand, Sinteyong menegaskan bahwa tidak penting siapa yang nantinya akan mencetak gol. Ia menekankan pemainnya harus tampil maksimal demi meraih kemenangan. Tidak terlalu penting jika harus striker yang cetak gol, tapi yang penting semua pemain harus maksimal, ucap juru taktik asal Korea Selatan itu. Sementara itu, pertandingan timnas Indonesia versus Thailand ini bakal menentukan siapa yang bakal memuncaki klasemen sementara grup A Piala AFF 2022 dan dapat mengantongi tiket semifinal. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking memuji pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Sinteyong adalah pelatih yang fantastis. Sinteyong pernah melatih negara sepak bola terbesar di Asia saat Piala Dunia dan menundukkan Jerman di sana. Dalam timnas Indonesia, Sinteyong membawa banyak pemain muda. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Polking menilai berkatangan dengan Sinteyong, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat yang meski bermaterikan pemain-pemain muda. Indonesia dibuat menjadi skuad yang tidak bisa dianggap remeh.
Bermain sebagai tuan rumah dengan disaksikan puluhan ribu pendukung secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tentunya akan menambah motivasi pemain. Namun di sisi lain, bisa menjadi tekanan tersendiri bagi para pemain timnas nanti. Oleh karena itu, Sintayong mengingatkan agar para pemain nanti bisa bermain dengan tenang. Sintayong meminta para pemain tidak terlalu memikirkan untuk menang, yang penting bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Laga nanti sangat penting, pemain pun memiliki pemikiran yang sama. Kita ingin besok tim dapat menunjukkan permainan yang bisa dinikmati. Jangan tegang atau terlalu ingin unjuk diri personal, jelas pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu top skor Piala AFF 2010 Safi Ali geram melihat keputusan wasit Ryuji Sato yang dinilai merugikan skuad Harimau Malaya. Safi Ali menyebut wasit tak pandai dan tak paham tentang sepak bola. Pandangan saya, dia tidak pernah dan tidak pandai bermain sepak bola. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan tubuh fisik. Pada saat yang sama menggunakan mental dan emosional, ujar Safi Ali dilansir dari laman Makan Bola. Setiap kali orang yang tidak tahu bagaimana bersentuhan fisik dengan keras demi memperjuangkan nama negara, itu adalah tindakan dan permainan kartu yang seharusnya tidak terjadi, tambah Safi Ali. Jika merujuk pada pola penugasan wasit di Piala AFF 2022, terdapat dua nama yang berpotensi besar akan memimpin jalannya laga timnas Indonesia kontra Thailand. Menurut perkiraan, terdapat dua nama wasit yang kemungkinan besar akan bertugas untuk memimpin jalannya laga antara timnas Indonesia melawan Thailand. Kedua wasit yang dimaksud ialah Kim Jong Hyuk dari Korea Selatan dan Majid Al-Samrani yang berasal dari Arab Saudi. Majid Al-Samrani telah memimpin dua pertandingan di Piala AFF 2022, sementara Kim Jong Hyuk memang baru mendapatkan satu penugasan untuk memimpin pertandingan di turnamen ini. Tiket laga timnas Indonesia versus Thailand dipastikan terjual habis. Puluhan ribu supporter tim Garuda akan membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga yang akan dimulai Kamis 29 Desember 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Antusias dan dukungan yang sangat luar biasa dalam mendukung timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para supporter, kata Yunus. Mari kita berikan dukungan penuh kepada para pemain agar bisa memberikan tontonan yang menarik serta kemenangan penting dalam pertandingan nanti. Sampai bertemu di stadion, tukas Yunus Nusri. Pelatih timnas Thailand Alexander Polking mengaku tidak gentar dengan ribuan supporter Indonesia dan akan menjadikannya sebagai motivasi. Bagi kami tujuannya masih sama, yaitu menang meski bermain di depan supporter lawan. Kami akan menggunakannya sebagai motivasi. Kami memiliki pemain dengan banyak pengalaman, seperti Sarah Hyuyen, Terasil Dangda, dan juga Teraton Bunmatan, yang telah melalui situasi seperti ini dan akan membantu tim. Saya pikir adanya supporter bukan masalah bagi kami, ucap Alexander Polking. Alexander Polking menganggap timnas Indonesia termasuk sebagai kandidat juara Piala AFF 2022. Walaupun ada 3 peserta lainnya yang menjadi pesaing timnas Indonesia dalam perburuan gelar Piala AFF 2022, mereka adalah Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Ada 4 tim yang menjadi kandidat kuat juara Piala AFF 2022. Ini kali pertama bersua Indonesia di GBK, kata pelatih asal Brazil tersebut. Polking berhasrat Thailand dapat mempertahankan gelar juara Piala AFF. Gelandang timnas Thailand Sarah Hyuyen menganggap pertandingan melawan tim Indonesia sebagai laga super big match. Oleh karena itu ia bertekad meraih poin penuh. Sarah Hyuyen sadar betul, tak mudah menundukkan timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di depan puluhan ribu supporternya sendiri. Namun target timnas Thailand jelas, The War Elephants akan tetap berusaha mencari 3 poin penuh. Besok adalah laga besar, super big match, jadi kami sudah bersiap dengan baik. Target kami tentu untuk meraih 3 poin meski main tandang, sesumbar Sarah Hyuyen. Pemain timnas Malaysia Azam Azmi tengah jadi sorotan netizen Indonesia karena seolah-olah ikut membantu Evan Dimas Darmono untuk membalaskan dendamnya kepada pemain timnas Vietnam Dawn Van Hau yang dikenal kasar ketika bermain. Pasalnya, Azam Azmi sempat mendaratkan kakinya sekaligus menyikut Dawn Van Hau setelah keduanya tersungkur di luar area lapangan lantaran bertubrukan saat laga Vietnam versus Malaysia di grup B Piala AFF 2022 Selasa 27 Desember. Dawn Van Hau memang dikenal sebagai sosok pemain yang keras di atas lapangan. Bahkan Evan Dimas Darmono pernah menjadi korbannya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.